Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam super Indonesia Kaya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farizan Nur Akbar dengan NIM 2103010 dari jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, tujuan dari saya membuat video ini adalah sebagai video pembelajaran untuk kita semua dan juga sebagai penuntasan tugas dari mata kuliah dasar pemrograman. Nah, di sini dari video ini kita akan mengenal apa itu si Arduino dan sangkut pautnya dengan bahasa C. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ya pengertian Arduino itu apa sih. Nah, Arduino ini merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang atau membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Nah, Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. Arduino juga memiliki komponen-komponen yang penting. Nah, ada pin, microcontroller, dan konektor. Selain itu, Arduino juga menggunakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa pemrograman C++. Biasanya, Arduino digunakan untuk mengembangkan beberapa sistem seperti pengatur suhu, sensor untuk bidang agrikultur, pengendali peralatan pintar, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan Arduino ini adalah untuk sebagai penggunaan akan dimudahkan dalam mempelajari pemrograman dan pembuatan suatu proyek-proyek elektronika maupun otomasi. Arduino dapat berinteraksi dengan tombol, LED, motor, speaker, GPS, kamera, internet, bahkan ponsel yang kita pakai sehari-hari, TV. Nah, itu juga bisa. Nah, di sini juga ada beberapa jenis itu ya, jenis Arduino. Nah, yang pertama ini ada Arduino Uno. Arduino Uno ini papan mikrokontroler berbasis ATmega328 datasheet, memiliki 14 pin input dan output, 16 Hz osilator kristal, konektor USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Nah, yang kedua ini ada Arduino Mega. Arduino Mega ini papan mikrocontroller yang berbasis pada ATmega 2560, memiliki 54 pin input output digital, 16 analog 4 UART atau perseliar perangkat keras, osilator kristal 16 MHz, konektor USB, colokan listrik, header ICSP, dan tombol reset. Nah, yang ketiganya ada Arduino LilyPad. Arduino LilyPad ini adalah mikrocontroller yang berbasis pada ATmega 3264. Arduino ini memiliki 9 pin input atau output, resonator 8 MHz, konektor micro USB, konektor JST untuk baterai LiPo 3,7 volt, dan tombol reset. Nah, yang keempat ini ada Arduino BT, yaitu papan mikrocontroller yang awalnya didasarkan pada ATmega 168, tapi sekarang dilengkapi dengan 328P dengan lembar data modul Bluetooth. Mikrocontroller ini memiliki 14 pin, isolator kristal 16 MHz, terminal skrup untuk daya, header ICSP, dan tombol reset. Nah, yang terakhir ini, terus selanjutnya ada Arduino Nano, yaitu program sirkuit yang pengembangan berukuran kecil yang di dalamnya sudah tersedia mikrocontroller serta mendukung program breadboard. Nah, yang terakhir ini ada Arduino Mini atau Arduino Pro Mini. Arduino Pro Mini ini papan sirkuit dari keluarga Arduino juga yang di dalam terdapat chip mikrocontroller ATmega 328P maupun ATmega 168. Nah, untuk aksesoris di Arduino sendiri ini ada kabel USB A, B, sumber data eksternal, resistor variabel, saklar, kabel, sensor, dan lain-lain sebagainya. Lalu ini ada struktur programan Arduino IDE ya. Yang pertama itu ada header. Header itu berisi library yang kita butuhkan.
Nah, biasanya untuk bahasa pemrograman C itu biasanya langsung terinput otomatis dalam Arduino IDE. Selanjutnya ada deklarasi variabel. Nah, itu yang maksudnya itu variabel global nih, ada contoh di sebelah kiri dan variabel lokal di sebelah kanan. Nah, lalu ada setup. Bagian ini digunakan untuk mengkonfigurasi atau mengatur microcontroller supaya sesuai dengan kebutuhan penggunaan yang kita mau gitu ya. Nah, selanjutnya ada loop. Bagian loop ini merupakan bagian yang isinya program utama yang akan dijalankan berulang-ulang gitu. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman Arduino dasarnya menggunakan bahasa pemrograman C. Bahasa C sendiri merupakan bahasa tingkat tinggi yang populer banyak digunakan programmer. Oleh sebab itu, aturan penulisan dan penggunaan dari bahasa Arduino akan sama dengan bahasa C. Layanan platform Arduino telah menjadi sangat populer di kalangan orang-orang yang baru memulai dengan elektronik, tidak seperti kebanyakan papan sirkuit lainnya yang harus diprogram sebelumnya. Arduino tidak memerlukan perangkat keras terpisah untuk membuat kode baru ke papannya. Nah, kamu cukup colokkan kabel USB ke Arduino itu. Selain itu, Arduino IDE menggunakan versi yang disederhanakan dari bahasa C++. Hal ini membuat penggunaan lebih mudah untuk belajar pemrograman Arduino. Nah, kalau di Arduino sendiri ini hasil codingannya itu kita sebutnya itu dengan sketch, yang kalau dijemahin ke bahasa Indonesia itu sketsa. Nah, secara umum di Arduino ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan hingga program itu selesai atau bisa dijalankan. Itu yang pertama itu menulis program, mengkomplain program, mengupload program. Nah, kalau semuanya itu sudah selesai itu kan, dengan itu singkatnya suatu program bisa dijalankan pada papan sirkuit Arduino ketika telah selesai ditulis, compile, dan diupload ke papan Arduino itu sendiri. Nah, sini ada tipe-tipe data bahasa C Arduino ya, kayak char, unsigned char, byte, word, inside in, long, inside long. Nah, oke, di sini saya juga ada membuat program sederhana ya di Dev C++. Nah, di sini tujuan dari program ini yaitu kita akan mencari keliling dan luas dari lingkaran dengan hanya menggunakan data jari-jari. Nah, di sini mari kita run ya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angkanya saja. Misalnya jari-jari lingkaran yang saya pakai itu 10. Nah, tinggal di enter. Nah, di sini akan keluar hasilnya, yaitu kelilingnya itu 62,80 dan luasnya itu 157. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.